TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda selalu sehat dan semangat. Nah, pagi ini Anda kembali berjumpa dengan kami di Sapa Sulsel. Kami akan menyapa Anda tentu dengan perbincangan yang dapat menjadi inspirasi untuk Anda. 2 hari lagi umat Islam di tanah air akan merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Nah, mungkin beberapa Anda yang menyaksikan Kompas TV pagi ini sudah bersiap-siap juga untuk berkurban nanti di hari raya. Namun seperti apa sebenarnya esensi dari hari raya kurban itu? Apa yang dimaksud dengan kurban? Siapa saja yang disyariatkan? Inilah yang akan menjadi perbincangan kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Dan untuk membahasnya, langsung saja kita berbincang bersama Ustaz Nur Muhammad Asriyadi. Selamat pagi Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah dai muda kita pagi ini. Alhamdulillah juga sering bertandang ke Sapa Sulsel nih Ustaz. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Hari Raya Kurban atau Idul Adha Ustaz. Tapi sebenarnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kurban itu sendiri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sapa Sulsel dimanapun kita berada, mari kita bersyukur kepada Allah. Karena pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita nikmatnya sehingga kita sehat walafiat, alhamdulillah. Dan insya Allah 2 hari ke depan kalau kita panjang umur kita akan memasuki perayaan Hari Raya Idul Kurban. Baik dari pertanyaan tadi bahwa kurban itu adalah berasal dari kata karubah, dimana kalau kita lihat artinya adalah dekat. Dan kalau kita lihat dan kaji lebih dalam ilmu di dalam bahasa Arab bahwa ketika kata itu dimasuki alif dan nun, maka ia berubah arti dan atau berubah makna. Maksudnya bahwa misalnya kalau kata-kata qara'a berubah menjadi Quran. Jadi kata-kata alif dan nun itu berubah menjadi semakin atau berubah menjadi banyak. Jadi kurban itu artinya adalah semakin dekat ataukah semakin banyak ataukah semakin mantap kedekatan seorang hamba kepada Tuhan. Jadi kurban artinya itu adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana disimbolkan kadang-kadang kita lihat bahkan di dalam syariat bahwa disimbolkan dengan kadang ada penyembelihan binatang. Kadang disembelih, apa yang disembelih? Kalau kita lihat kisahnya Rasulullah adalah yang disembelih dulu adalah unta, yang disembelih adalah kambing atau domba. Tapi kalau kita ke belakang melihat sejarah kurban, ternyata ini adalah proses penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhan yang dimana Nabi Ibrahim memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu adalah menyembelih hewan atau menyembelih binatang dimana tujuannya adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, secara harfiah sendiri kalau kita tarik dari akar katanya, sebenarnya kurban itu sendiri berarti kedekatan begitu. Betul. Menyimpulkan kedekatan kita kepada Sang Ilahi. Nah, kemudian kurban ini diasumsikan menjadi memberikan hewan kurban begitu ya. Itu adalah wujud sebenarnya. Kita menyembelih hewan kurban itu sebenarnya hanya adalah sebuah wujud berarti begitu. Saya untuk menyimbolkan kedekatan kita terhadap Sang Penguasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu hukum untuk melakukan kurban Ustaz? Menyembelih hewan kurban? Ya, menarik pertanyaannya. Ini sangat kontroversial ya. Ya, bukan sebatas kontroversial sebenarnya. Kadang orang salah paham terhadap hukum kurban ini. Karena terkadang mereka hanya memandang satu pandangan saja atau memandang satu dalil. Kalau kita melihat dari imam mazhab, terutama Imam Abu Hanifah, ternyata kurban itu hukumnya wajib setiap tahun. Ini pendapatnya yang mengikuti mazhab Abu Hanifah, di mana berlandaskan beberapa dalil. Kalau kita lihat di luar itu di mazhab Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Imam Malik, ternyata hanya sebatas sunnah muakkad. Jadi tidak diwajibkan. Nah, yang wajib di sini adalah
mereka yang memiliki kemampuan untuk berkurban, maka mereka diwajibkan. Sebenarnya tidak sampai level wajib juga sih. Mereka dimakruhkan ketika masuk waktu kurban, lalu mereka tidak berkurban. Kalau kita misalnya melihat pandangan dari Imam Abu Hanifah, beranjak dari sebuah dalil mengatakan bahwa barang siapa yang mampu untuk berkurban, lalu pada hari itu dia tidak berkurban, maka dilarang atau haram dia datang mendekati masjid. Nah, itu dijadikan sebagai dalil. Tetapi ketika dilihat di dalam Al-Quran bahwa inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar, maka diwajibkan kalian untuk sholat dan berkurban. Nah, makanya dalil ini yang dijadikan pandangan oleh pengikut Imam Abu Hanifah, atau biasa kita kenal istilahnya mazhab Imam Abu Hanifah, dikatakan bahwa kurban itu wajib. Nah, tetapi kalau kita melihat pandangan-pandangan lain, ternyata Nabi mengatakan bahwa ketika engkau mampu berkurban atau ketika engkau mau berkurban, tapi engkau memasuki hari-hari terhadap kurban itu, lalu kamu tidak melaksanakan kurban itu, maka kamu tidak diharuskan, bahkan haram bagimu untuk mendekati tempat-tempat ibadah kami, dalam tanda kutip di sini adalah masjid. Nah, sehingga kalau kita melihat banyak pandangan ulama, ada yang mengatakan bahwa kurban itu wajib, di sisi lain ada yang mengatakan bahwa kurban itu boleh atau dianjurkan, sehingga mayoritas ulama menyimpulkan bahwa dia mengambil tengah-tengahnya. Apa tengah-tengahnya? Kurban itu menjadi hal yang sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang diharuskan kalau kita mampu. Nah, tapi kalau kita tidak mampu berkurban, misalnya makan saja 3 kali sehari kita setengah mati, maka itu tidak dianjurkan. Nah, maka yang dianjurkan di sini adalah mereka makruh bagi yang mampu masuk waktu untuk berkurban, namun mereka tidak berkurban. Oh, tapi tolak ukur sendiri orang dikatakan mampu untuk berkurban, yang golongan yang tidak mampu untuk berkurban ini seperti apa? Supaya masyarakat juga punya gambaran, supaya mereka misalnya ternyata termasuk ke dalam golongan orang yang diwajibkan untuk berkurban, agar terdorong nih Ustaz untuk berkurban. Oke, mantap. Pemirsa sahabat Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kriteria orang yang mampu berkurban adalah misalnya begini, kita lihat contoh mayoritas masyarakat. Dia mampu beli mobil ratusan juta, motor puluhan juta, tapi hanya sapi misalnya bisa mungkin berkongsi satu sapi 7 orang, ataukah mungkin dia mampu untuk membeli sapi hanya seharga 13 juta misalnya. Nah, maka kriteria seperti itu menjadi kewajiban sebenarnya bagi dia, karena hal yang ratusan juta saja dia mampu beli, tetapi hanya puluhan juta dia tidak mampu untuk keluarkan. Nah, tapi kalau ada orang yang makanan sehari-harinya setengah mati, atau bahkan misalnya dia mengorbankan hartanya demi untuk memperjuangkan kurban itu, nah itu juga merupakan hal yang tidak baik menurut ulama kita. Ya, saya baru-baru mendengarkan penjelasan dari Dr. Abdul Ghaffar MTHI. Beliau mengatakan bahwa tidak baik orang yang memaksakan kehendak untuk berkurban. Apalagi orang yang ingin berkurban itu adalah orientasinya bukan untuk bertakwa kepada Allah, tapi orientasinya untuk dilihat oleh orang-orang di sekitarnya bahwa lihat, ini saya mampu untuk berkurban. Maka orang yang seperti itu dia tidak mendapatkan keharusan untuk berkurban. Atau dengan kata lain ingin pamer saja, begitu Ustaz ya. Berarti kesimpulannya kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari saja masih katakanlah ngos-ngosan, ini tidak ada paksaan atau tidak ada kewajiban untuk berkurban. Lalu Ustaz, kalau misalnya ingin berkurban tapi katakanlah orang-orang yang memiliki penghasilan tetap per bulan, namun bisa disisihkan untuk kurban jika saja diangsur, begitu Ustaz. Karena ada beberapa nih katanya yang sekarang sistemnya seperti itu, boleh dicicil sebelum hari raya sudah dilunasi. Itu bagaimana hukumnya tuh? Oke, ada fenomena yang berkembang di kampus-kampus ya, terutama di kalangan, mohon maaf, memiliki pekerjaan tetap. Apapun itu, ketika dia memiliki pekerjaan tetap, mereka mencicil setiap bulan misalnya sekian. Anggaplah sekian bulan itu kan 100.000, menggapai 12 bulan itu kan bisa menjadi 1.200.000. Dibandingkan satu kali misalnya diminta langsung mengeluarkan uang jutaan rupiah, maka itu berat. Maka kurban di sini sebenarnya esensinya bukan pada saat kita diberatkan,
tetapi kita mampu walaupun dicicil, kalau hal tersebut kita mampu, itu hanya mekanisme dan sistem saja, itu tidak masalah. Oke. Ya, daripada misalnya kita langsung kaget, misalnya tiba-tiba panitia kurban datang, Anda ini Pak misalnya wajib berkurban, tolong serahkan uang Anda sekian misalnya. Langsung memberatkan, maka pada saat itu esensi kurban itu berkurang. Ketika ada strategi panitia misalnya di masjid-masjid ada sistem yang bisa dilakukan, ya silakan. Kalau kita lihat sekarang di konteks keindonesiaan ya, apalagi kita di Sulawesi Selatan, ketika mendekati kurban itu ada panitia-panitia di masjid, bahkan ada panitia-panitia yang disiapkan mungkin dari Kementerian Agama, tidak masalah kita bergabung di situ karena itu hanya persoalan sistem saja. Jadi silakan digalakkan. Baik. Nah, ini masih tentang orang-orang yang siapa saja yang diperbolehkan berkurban, Ustaz. Tentang pembayaran hewan kurban begitu. Kadang untuk satu hewan kurban, taruhlah sapi yang harganya kadang 12 atau 13 juta begitu. Sehingga beberapa orang yang belum mampu untuk mengorbankan sapi secara personal, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan sistem tabulasi. Mereka berkumpul beberapa orang dan akhirnya cukup untuk membeli sapi. Ada angka-angka tertentu yang menjadi batas berapa orang yang bisa membeli atau mengorbankan satu ekor sapi. Yang berkembang di masyarakat kita ada katanya 7 orang maksimal. Apakah itu benar disyariatkan atau seperti apa? Kembali kepada hal yang di awal tadi, bahwa kurban itu tidak memberatkan ya. Bahkan kalau kita lihat hadisnya, bahwa ketika ada seseorang yang ingin berkurban, kemudian dia berjuang dan berusaha untuk mengeluarkan hartanya dan menyisihkan hartanya untuk kurban itu, dan dia tidak menyanggupi untuk misalnya 1 ekor sapi, maka tidak masalah tadi sistem tabulasi itu. Jadi kalau ukuran sapi itu 7 orang, ini sudah mayoritas kita ketahui pendapat para ulama. Tapi kalau kambing itu hanya dianjurkan untuk 1 orang saja. Jadi tujuannya bahwa bagaimana kita ringan dan bagaimana kita mampu berbagi merata kepada masyarakat secara umum yang membutuhkan uluran tangan kita ketika daging itu disebarkan oleh panitia kurban misalnya. Baik, nah ini dia, sudah banyak sekali pencerahan di segmen 1 yang kita dapatkan melalui penjelasan Ustadz Nur Muhammad Asriyadi terkait dengan apa makna kurban itu sendiri, lalu siapa saja yang disyariatkan untuk berkurban, dan mekanisme pembayaran hewan kurban. Saya kira sudah cukup jelas. Di segmen kedua kita akan membahas hal lainnya, siapa saja sebenarnya yang berhak untuk menerima hewan sembelih yang kita kurbankan, ataupun juga apakah boleh orang yang berkurban itu memakan daging yang mereka sembelih. Kita akan bahas, tetaplah di Sapa Sulsel. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, dan kita masih dengan perbincangan terkait dengan Hari Raya Kurban atau Idul Adha, yang mana umat Islam akan melakukan kurban atau menyembelih hewan tertentu yang disyariatkan oleh Islam, dan tentunya ini diwajibkan bagi mereka yang mampu sesuai penjelasan di segmen awal tadi. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, siapa yang berhak menerima daging kurban itu, dan apakah orang yang berkurban ini bisakah dia mengonsumsi sendiri daging kurbannya? Baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, kembali dulu pada esensi kurban ya. Sebenarnya kurban itu adalah salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas kesalehan sosial bagi orang yang berkurban, di mana tujuannya sebenarnya hablum minan nas, jadi berbagi. Nah, setelah masuk pertanyaan, siapakah sebenarnya yang berhak mendapatkan daging kurban itu? Semuanya berhak. Jadi maksudnya semuanya adalah tetangga kita. Jadi bukan sebatas mereka yang miskin itu kita berikan daging kurban, tapi biar mereka kaya, biar mereka mapan. Bahkan ada yang lebih luar biasa ekstrim ya. Bahkan yang tetangga kita yang non muslim itu, mereka juga berhak mendapatkan daging kurban itu. Karena kenapa? Sebenarnya itu adalah bukti bahwa kita memperbaiki hablum minan nasnya kita. Nah, jadi banyak orang yang biasa berdoa itu kasihan dia tidak mampu untuk makan daging misalnya, tetapi karena kita berkurban makanya kita berikan porsi kepada mereka. Tapi jangan juga misalnya tadi dikatakan bahwa apakah orang yang berkurban itu berhak mengambil? Dia juga berhak mengambil, tapi dengan kriteria-kriteria dan kadar-kadar tertentu.
misalnya sama dengan yang kita berikan, ataukah juga ada pandangan yang mengatakan bahwa sepertiga daging yang dikurbankan itu untuk kepada keluarga yang berkurban itu. Ya. Oh, berarti sudah terjawab nih pertanyaan saya. Saya belum bertanya tapi sudah dijawab oleh Ustaz bahwa berapa sebenarnya proporsi daging yang boleh kita ambil dari hewan kurban yang untuk seyogianya kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan begitu. Saya itu sepertiga begitu Ustaz ya. Oke, lalu kita beralih ke pertanyaan tentang hewan kurbannya itu sendiri Ustaz. Apa sih sebenarnya kriteria yang menjadi hewan kurban atau hewan yang boleh dikurbankan? Atau begini dulu deh, hewan apa saja yang boleh dikurbankan menurut syariat Islam? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, zaman Nabi kan unta ya. Nah, ada unta, yang pertama unta, kemudian berkembang menjadi sapi, lalu di awal pada saat Nabi Ibrahim itu adalah domba atau kambing. Jadi 4 kriteria itu ya. Jadi kalau ayam tidak masuk ya. Ayam tidak masuk ada ya. yang ingin berkurban cukup jadi ayam geprek ayam, saja ya Ustaz ya. Geprek saja. Jadi unta, kemudian sapi, lalu domba atau kambing. Jadi 3 hal itu. Lantas ketika bertanya bahwa apa kriterianya, yang pertama dia harus sehat walafiat. Ya, jadi bukan cuma manusianya yang sehat walafiat ketika ingin berkurban, tetapi hewannya pun harus sehat. Hewannya tidak boleh cacat. Nah, cacat misalnya matanya satu cacat, ataukah dua-duanya matanya buta, itu tidak boleh. Atau ketika dia bertanduk ya, kemudian tanduknya yang satu pendek, yang satu panjang, atau mungkin tanduknya patah, itu tidak boleh. Kemudian ketika yang berkaki 4 itu pincang salah satu kakinya, maka itu juga tidak dianjurkan untuk dijadikan, itu tidak sah kurban seseorang ketika dia ingin berkurban dengan hewan yang tidak sempurna itu. Oke, berarti hewan yang disyariatkan ini adalah unta, sapi atau lembu, begitu, kambing atau domba, dan apa lagi? Ada tambahan tadi kerbau ya, kerbau juga boleh. Oke, dan semuanya harus sempurna, tidak boleh ada cacat, dan ketika akan disembelih dipastikan hewan itu dalam keadaan sehat. Kalau dia terkena flu, tidak boleh Ustaz ya. Oke, dia harus dirawat dulu baru boleh disembelih. Nah, kalau begitu Ustaz, lalu selanjutnya bagaimana nih porsi tadi sudah kita bahas porsi pembagian tentang dagingnya bahwa sebenarnya harus sepertiga begitu. Lalu kalau misalnya ada satu keluarga memutuskan untuk berkurban, siapa yang harus menyembelihnya Ustaz? Yang harus memotong itu? Apakah yang berniat berkurban atau boleh diwakilkan? Kalau berbicara tentang hal potong memotong, kita berikanlah pada ahlinya. Kalau memang sebenarnya si pemilik hewan kurban ketika dia ingin berkurban dan dia mengetahui trik bagaimana memotong yang baik misalnya, ya itu bahkan lebih afdal sebenarnya, karena dia langsung yang merasakan percikan darah itu mengalir dari keluarnya darah dari hewan kurban itu, sehingga dia merasakan balasan dari sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setiap bulunya itu menggugurkan dosa bagi si yang melaksanakan kurban, dan darahnya yang keluar itu akan kayak seolah-olah digugurkan dosanya bagi mengalir bagaikan darah itu keluar dari hewan kurban itu sendiri. Kalau dia mengerti dan paham, itu lebih afdal, tapi kalau tidak, kita serahkan kepada ahlinya lah ya, sehingga hewan kurban itu bisa terpotong dengan baik. Dan juga mungkin kan biasanya itu strategi memotong itu perlu kita ketahui, karena ada juga hal-hal tertentu kalau salah cara memotongnya orang, biasa dagingnya tidak enak dimakan ya. Nah, itu sebenarnya persoalan trik dan strategi memotong saja. Dan saya kira sekarang ada masjid atau ada mungkin tukang potong hewan kurban di setiap gitu, tempat tersebut ya. Ya, nah ini memang menjadi pertanyaan juga nih, apakah afdol atau tidak orang menyembelih? Ternyata memang kalau disembelih sendiri lebih afdol, tapi kalau misalnya tidak memiliki kapabilitas dalam hal potong memotong, menyembelih sapi, sebaiknya diserahkan saja kepada yang berkemampuan begitu. Nah, saudara, masih ada pertanyaan saya terkait dengan Hari Raya Kurban nanti. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan masih dengan perbincangan terkait dengan Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, di segmen ketiga ini pertanyaan saya Ustaz adalah, benarkah bahwa tidak dianjurkan kita untuk makan sebelum
Idul Adha begitu, atau sholat Idul Adha. Apakah hukumnya ini seperti apa begitu, Ustaz? Ya, kalau kita melihat di kitab-kitab hadis, hukumnya orang tidak makan atau anggaplah berpuasa ya, sebelum melaksanakan sholat Idul Adha itu adalah sunnah. Ini sudah dianjurkan bahwa janganlah dulu kalian makan, tahanlah makan kalian sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Dan berbeda dengan Idul Fitri ya. Kalau Idul Fitri kan itu dianjurkan kita makan dulu, istilahnya kita berbuka dulu lah, iftar dulu, sudah selesai puasanya kita, baru kita melaksanakan sholat. Tapi kalau di Idul Adha memang kita dianjurkan. Kenapa sebenarnya? Karena kita esensinya di situ begini, kita seolah-olah, bukan seolah-olah, kita berpuasa sebelum menyembelih hewan kurban, maka setelah kita menyembelih hewan kurban, disitulah sebenarnya waktu kita untuk meriah bagaimana untuk memakan hewan kurban itu. Jadi anjuran dari hadisnya bahwa disunnahkan bagi umat muslim yang sebelum menuju tempat sholatnya itu agar tidak makan dulu. Bahkan kita lihat perkembangan mayoritas masyarakat muslim, bahkan ada yang makan sahur. Jadi sebenarnya bukan persoalan makan sahurnya, cukup dia berniat bahwa dia berniat dulu menahan makan sampai dia melaksanakan sholat Idul Adha. Lalu Ustaz, untuk waktu berkurban itu sendiri, menyembelih hewan kurban, ini dimulai kapan sampai kapan? Oke, di hadisnya itu pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13. Jadi hanya 4 hari tersebut yang merupakan waktu kita dianjurkan untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Setelahnya, sebelumnya tidak sah, dan setelahnya juga tidak sah. Oke, ketika sudah memasuki tanggal 10 Zulhijjah, ini berarti setelah sholat Id ya? Setelah sholat Id, lalu masih ada 3 hari setelah hari tanggal 10 Zulhijjah itu. 10, 11, 12, sampai 13 Zulhijjah. Terakhir Ustaz, sebagai penutup, sampaikan apa sebenarnya yang menjadi hikmah dari Idul Adha atau Hari Raya Kurban? Oke, hikmah dari Hari Raya Kurban, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah meningkatnya kualitas takwa seseorang kepada Allah. Kemudian yang kedua, meningkatnya kualitas keikhlasan seseorang. Dan yang ketiga, meningkatnya kualitas kesabaran seseorang. Semakin kita memberikan hal kepada Allah, misalnya kita korbankan, kita dekatkan diri kita kepada Allah, kurban waktunya, kurban hartanya, kurban kesempatannya, maka insya Allah itu akan semakin meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah Allah tidak butuhkan daging dan darah hewan yang dikurbankan sesuai dengan di Quran surah Al-Hajj, tetapi Allah melihat dan mengukur kualitas takwa seseorang setelah melaksanakan kurban. Oke, yang diukur adalah niatnya, tidak penting apa yang dikurbankan sebenarnya, tapi sekali lagi ini adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz Nur Muhammad Asriyadi telah berbagi informasi dan inspirasi untuk kita pada pagi ini. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel. Saya Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.